Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukur dan puji-pujian selalu kita arahkan, kita sampaikan kepada Allah Tuhan alam semesta. Assalatu wassalamu ala rasulihil karim. Kita sampaikan pula salawat dan pujian untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Hadirin para pemirsa Cahaya Hati ANTP di rumah, juga jamaah Majelis Zikir Thariqah Qadiriyah Naksabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya yang ada di Masjid Al-Mubarak yang kami cintai. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, dahsyat, luar biasa. Allahu Akbar, ya. Sebab kalau ditanya, apa kabar hari ini? Jawabnya cuma Alhamdulillah. Itu jawaban orang yang rezekinya pas-pasan, ya. Nah, kita bersyukur, ya. Alhamdulillah, dahsyat, luar biasa. Allahu Akbar. Nah, Masya Allah. Seperti biasa, pengajian kami mulai dengan pertanyaan-pertanyaan dulu. Ya, barangkali ada jamaah yang mau memberikan usul. Nah, topiknya apa, pertanyaan apa? Siapa? Ada? Saya Ya, Pak Kiai. Silakan, Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Pak Kiai. Jadi saya tuh sekarang sering banget itu ngelihat, kebetulan di lingkungan saya sendiri, banyak orang yang tadinya sebelum belajar mempelajari agama lebih dalam itu kayaknya biasa-biasa aja gitu Pak Kiai, ramah gitu. Nah, setelah banyak belajar agama, justru saya melihatnya lebih agak sombong gitu, terus lebih galak gitu. Kan kita juga lebih yang suka galaknya bagaimana? Masa orang belajar agama jadi galak? Galaknya gini Pak Kiai. Jadi misalnya ada orang yang berbeda dengan dia gitu cara beribadahnya gitu. Jadi langsung kadang-kadang yang ini salah, itu salah gitu. Jadi yang tidak sesuai dengan dia langsung dibilang salah gitu. Mungkin memang benar salah kan? Ya mungkin juga kali Pak Kiai, makanya bingung juga saya. Nah, kan biasanya kita kalau ngelihat orang kan mungkin kalau ilmu agamanya makin tinggi tuh maaf, seperti kayak padi gitu, makin tinggi makin merunduk gitu. Tapi ini kayaknya terlihatnya, ya kalau saya sendiri sih jujur agak takut sih sebenarnya. Gitu Pak Kiai, gimana tuh Pak Kiai? Baik. Ya, Alhamdulillah, segala puji milik Allah, segala gelar, segala sebutan, segala atribut kebaikan kemuliaan milik Allah, ya. Dan kita pun memohon perlindungan kepada Allah dari hal-hal yang buruk. Memang kita jumpai ada orang-orang yang biasanya justru ilmu pengetahuan agamanya malah belum terlalu tinggi. Ya, kalau pesilat itu kan memang biasa, kalau baru belajar silat jadi gampang galak begitu ya. Tapi yang ilmu silatnya udah mendalam justru lebih santun. Nah, ada orang-orang yang tadinya nggak belajar agama, sama tetangga pun ramah, sama teman pun santun. Begitu mulai belajar agama, ngaji di sana, ngaji di sini, dia menjadi berubah. Mudah menyalahkan orang, bilang ini bid'ah, kafir, neraka. Seakan-akan semua orang mau dinerakakan, kecuali dirinya sendiri. Bayangkan kalau semua orang masuk neraka, cuma dirinya sendiri yang masuk surga. Itu, ya, itu surga, pohon-pohon di surga itu, di kebun surga, pohon-pohon begitu lebat, dedaunannya begitu rindang. Apa nggak repot nanti dia nyapuin dedaunannya sendirian tiap hari itu? Karena semua orang dinerakakan, cuma dirinya sendiri yang masuk surga. Naudzubillah. Problemnya memang manusia itu memiliki ruh, ya, ada jiwa. Diri manusia yang hakiki adalah ruh atau jiwa, dan pusatnya ruh adalah kolbu, hati nurani. Tetapi jangan lupa, manusia rohaniah itu dihadirkan masuk ke dalam badan, dan di dalam badan, di dalam tubuh ini ada salah satu komponen yang disebut al-hawa. Di Indonesia orang menyebutnya hawa nafsu. Al-hawa.
Kadang-kadang orang bisa saja ilmu agamanya tinggi dan mendalam, tetapi dia tidak pandai menjaga kebersihan kolbunya. Akibatnya, karena kolbunya tidak dibersihkan, kolbunya menjadi kotor. Begitu kolbunya kotor, karena kolbu adalah pusatnya ruh, kolbu adalah pusatnya jiwa, kolbu yang kotor menyebabkan ruhnya menjadi lemah, menjadi kerdil. Begitu kolbunya kotor, berisi dengan ketakaburan, kesombongan, ruhnya, jiwanya menjadi kerdil, menjadi lemah, al-hawa, hawa nafsu menguasai dia. Nah, jadi ilmu bisa saja tinggi dan mendalam. Tapi kalau sudah al-hawa, hawa nafsu yang menguasai diri, apa artinya ilmu yang tinggi dan mendalam? Maka Allah pun selalu mengingatkan kita di dalam surat ke-45, surat Al-Jathiyah. Ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Awara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Tidakkah kau perhatikan orang-orang yang menjadikan sebagai ilahnya adalah hawanya. Kita memang sudah sering zikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Zikir di mulut, la ilaha illallah. Tapi dalam praktek sehari-hari, bisa jadi yang menjadi ilah adalah al-hawa. Nah, kalau al-hawa sudah menjadi ilah, wa adallahu Allah ala ilmin, Allah akan membuat dia sesat justru dengan ilmunya. Meskipun ilmunya tinggi, meskipun ilmu agamanya mendalam, tapi kalau sudah al-hawa yang menjadi ilah, maka dengan ilmu itu dia malah menjadi sesat. Wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi, dan Allah akan menutup pendengarannya, menutup kolbunya, wa ja'ala ala basarihi gishawa, dan Allah jadikan pada penglihatannya ada tabir, ada penutup, dia tidak bisa melihat kebenaran. Ya. Kalau sudah al-hawa, hawa nafsu yang menjadi komandan, wajarlah Rasulullah SAW mengajarkan kita doa tentang 4 hal. Ya. Allahumma, wahai Allah, inni a'udzubika, sungguh aku berlindung kepada engkau, minal arba', dari 4 hal. Kita berlindung, diajar oleh Rasulullah berlindung kepada Allah dari 4 hal. Min ilmin la yanfa', nomor 1, dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dari ilmu yang tidak bermanfaat. Hati-hati. Jangan hanya menjadi pembelajar, pengejar ilmu, penuntut ilmu. Semua ilmu dipelajari. Karena dalam Islam bisa jadi ada ilmu yang tidak bermanfaat. Yang dengan ilmu itu hanya menambah kesombongan. Wa min qalbin la yakhsha, berlindung kepada Allah dari kolbu yang tidak menjadi khusyuk. Wa min nafsin la tashba, berlindung kepada Allah dari nafs, dari diri yang tidak pernah terpuaskan, penuh dengan tamak, keserakahan. Wa min du'ain la yusma, dan berlindung kepada Allah dari doa yang tidak didengar, tidak dikabulkan. Ya, coba kita baca sama-sama. Pemirsa di rumah, coba ya sama-sama menghafal sambil lihat yang ada di layar doanya. Ya, Allahumma inni a'udzubika minal arba'. Ya Allah, sungguh aku berlindung kepada Engkau dari 4 hal. Min ilmin la yanfa', dari ilmu yang tidak bermanfaat. Wa min qalbin la yakhsha, dari kolbu yang tidak pernah khusyuk. Wa min nafsin la tashba', dari diri yang tidak pernah menjadi puas. Wa min du'ain la yusma', dari ilmu, dari doa yang tidak dikabulkan. Nauzubillah min zalik, ya. Kenapa ada orang-orang yang
semakin tinggi ilmunya malah menjadi sombong. Bisa jadi dia tidak mempelajari ilmu dari ulama. Kalau dia belajar ilmu dari ulama, bukan saja dia dibimbing bagaimana menguasai ilmu, tetapi juga bagaimana memperlakukan ilmu, bagaimana menggunakan ilmu. Karena itu ulama mengatakan, orang yang dalam belajar, termasuk belajar agama, tanpa guru, fasyaikuhu syaitan, maka gurunya adalah setan. Baca Quran sendirian, baca terjemahan sendirian, tafsirkan sendirian, keluarkan pendapat sendirian, kemudian melakukan penilaian terhadap orang lain hanya berdasarkan pemahaman-pemahaman, penafsiran-penafsiran sendirian. Bukan pemahaman dan penafsiran yang dibimbingkan oleh para ulama. Tidak boleh. Jadi belajar agama hanya modal surfing di internet, itu sangat berbahaya. Belajar itu harus dari gurunya. Ya, belajarlah dari ulama. Sehingga dalam hadis di layar ini bisa kita lihat, seorang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini sahabat Nabi yang dikenal sangat ahli dalam memahami Quran. Beliau bertanya, ya Rasulullah, teman duduk, sahabat berbincang, yang macam mana yang paling baik, yang layak dijadikan teman? Nabi katakan, jadikanlah teman berbincang, jadikanlah sahabat itu orang-orang yang pikiran-pikirannya, ide-idenya selalu membuat kamu ingat akan Allah. Yang omongannya, pembicaraannya justru menambah pemahamanmu. Yang perilakunya justru selalu mengarahkan engkau mengingat akan akhirat. Bayangin, kalau teman ngobrol yang diobrolin soal gadget melulu, yang diobrolin soal film melulu, yang diomongin soal wisata, piknik kesana kemari, hal-hal yang hanya menjanjikan kenikmatan-kenikmatan lahiriah. Kalau teman kita ngobrol hanya seperti itu, kita akan terseret menjadi orang yang hedonistik. Orang yang hanya mengejar-ngejar kenikmatan-kenikmatan lahiriah sesaat. Jadikanlah teman yang pikiran-pikirannya, omongan-omongannya menambah keimanan kita, membuat kita makin ingat kepada Allah. Yang perbuatan-perbuatannya bukan sekadar untuk berbangga-bangga, tapi perbuatannya, oh dia rajin sholat duha, oh dia sering berbagi, bersedekah, oh dia rajin menyapa orang lain, dia santun dan ramah terhadap tetangga, meskipun tetangga beda agama, dia mudah memaafkan, maka orang ini perbuatannya membuat kita ingat dengan akhirat. Jadi, kenal dengan sebanyak mungkin orang, kenal dengan macam-macam manusia, itu baik. Namun untuk bersahabat harus selektif. Karena seseorang akan menjadi apa, tergantung orang-orang di lingkaran dekatnya juga. Ya. Hal yang berbahaya, kalau kita menganggap diri kita cuma tubuh. Menganggap diri kita ini sebagai badan, dan kita menganggap diri kita sebagai pusat segala-galanya. Menjadi orang yang antroposentrik. Kita menjadi materialistik. Kita menjadi hedonistik. Jangan. Sadarilah. Sesungguhnya diri kita bukan hanya tubuh. Diri kita yang hakiki adalah diri yang berwujud ruh. Diri kita yang dicipta oleh Allah di sisi Allah di alam lahut adalah diri kita yang berwujud ruh. Spirituality. Dan pusatnya ruh adalah kolbu. Kita, diri kita yang ruh, yang pusatnya ruh adalah kolbu. Ruh itu ada sumbernya. Sumbernya adalah Allah. Allah lah the supreme being, the supreme spirituality. Nah, dan karena itu kita yang dari Allah, jangan lupa dengan sumber. Buatlah diri kita, kolbu kita selalu bersambung dengan Dia. Hidup dari Dia. Hidup dengan fasilitas Dia. Hidup akan berakhir dengan kembali kepada Dia. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Dari pemahaman hidup yang antroposentrik digeser menjadi gaya hidup yang Allah-sentrik. Allah adalah center. Allah adalah pusat segala-galanya. Istilah Allah-sentrik, bahasa Arabnya tauhid. Nah, ya. Kita sadari kita datang dari Allah, maka kita hidup dibimbing oleh Allah,
dan kita harus selalu ingat kepada Allah karena kita akan kembali kepada Allah. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang membuat kita ingat pada Allah. Ilmu yang menggairahkan kita untuk mendekat kepada Allah. Ilmu yang membuat kita semakin tunduk kepada Allah. Apa artinya ilmu? Termasuk ilmu agama. Apa artinya ilmu fikih? Kalau digunakan hanya untuk berdebat, semua banyak orang disalahkan, tetapi apa yang dia yakini benar, tidak juga dia lakukan. Dia tahu tahajud baik, tidak dia lakukan. Dia tahu sholat duha itu baik, puasa Senin Kamis itu baik, zikir itu baik, tidak juga dia lakukan. Tapi ada orang lain berzikir, dia bid'ah-bid'ahkan. Apa artinya ilmu yang tinggi kalau tidak bermanfaat bagi diri sendiri? Bersihkan selalu kolbu. Likulli syai'in saqalah. Segala sesuatu ada pembersihnya. Wa saqalatul qulubi zikrullah. Dan pembersih kolbu adalah zikrullah. Wa afdalul zikri. Dan zikir yang paling afdal adalah La ilaha illallah. Mari para pemirsa cahaya hati, bersihkan terus kolbu kita. Dengan zikir la ilaha illallah. Arahkan saja ke kolbu, arahkan ke jantung. La ilaha illallah. 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 Dibersihkan kolbunya. La ilaha. Tiada ilah. Tiada yang dituju. Tiada yang didamba. Tiada yang diharap. Tiada yang diagungkan. Illallah. Kecuali Allah. Kecuali Allah. Ya. Tundukkan diri kita. Arahkan saja ke jantung. Karena di dalam jantung, kolbu jismaniah ini, ada kolbu yang rohaniah. Dari kolbu rohani itulah kita bersambung kepada Allah. Rasakan di dalam kolbu kita, tumbuh zikir. Ingat Allah. Ingat Allah. Ingat Allah. 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 Ingat Allah. Sambil kita berdoa, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Rasulmu berkata bahwa engkau terus-menerus selalu menatap kolbu manusia. Pandanganmu tembus ke dalam kolbu kami, Ya Allah. Engkau tahu semua yang ada di dalam kolbu ini. Semua perbuatan masa lalu, baik maupun buruk, meninggalkan bekas. Dan engkau tahu semua perbuatan kami di masa lalu. Ya Allah, ampunilah semua dosa dan kesalahan kami. Bersihkan dan sucikan kolbu kami dari segala kotoran, dari segala noda dosa. Ya Allah, nawwir qulubana binuril iman. Cahayailah kolbu kami dengan cahaya iman. Ya Allah, genggamlah kolbu kami dengan kekuatan rahmat-Mu, agar tidak ada lagi ragu sedikit pun terhadap Engkau. Allahumma inna na'udzubika minal arba'. Wahai Allah, sungguh kami berlindung kepadamu dari 4 hal. Min ilmin la yanfa'. Kami berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Wa min qalbin la yakhsha. Kami berlindung dari kolbu yang tidak pernah khusyuk. Wa min nafsin la tashba'. Kami berlindung kepadamu ya Allah dari diri. Wa min nafsin la tashba', dari diri yang tidak pernah terpuaskan. Wa min du'ain la yusma'. Kami berlindung kepadamu dari doa yang tidak pernah didengar, tidak pernah dijawab. Ya Allah, kabulkan doa kami, perkenankan permohonan kami. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Para pencinta cahaya hati ANTV, sampai di sini kajian kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.